Di saat ada nikmat, kita disuruh bersyukur. Di saat ada cobaan, kita disuruh bersabar. Dan Allah perintahkan kita agar menerima keduanya dengan timbangan yang sama. Maksudnya, saat nikmat melimpah kita syukur, saat cobaan datang kita bersabar. Harus sama ini, dua sayap kehidupan yang harus berimbang. Betul-betul saat cobaan sedang datang kita harus bersabar sesabar-sabarnya. Dan kita nikmati cobaan tersebut sambil minta jalan keluar dari Allah SWT dan ikhtiar. Sebagaimana kalau nikmat ada kita bersyukur. Dan tentu sebagai seorang muslim kita berpegang pada kalau ada cobaan datang. A'udzubillahi minasyaitonir fa inna ma'al usri yusra. Di ayat 6-nya ditekankan dengan harfut ta'kid inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah akan berikan jalan terakhirnya, solusinya. Dan di itu ayat 5 ayat 6-nya, sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bedah buku kita seperti biasa di Senin sore hari. Kita akan melanjutkan bedah buku kita Hisnul Muslim min Adhkar Al-Kitab was-Sunnah, atau terjemahnya kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah. Dan kita akan masuk ke bab 83, yaitu doa apabila melihat orang yang mendapat musibah. Doa apabila melihat orang yang mendapat musibah. Teman-teman sekalian, cobaan akan datang dalam hidup seseorang, gitu kan? Jadi semua itu sudah berpasang-pasangan. Artinya ada saatnya kita diberikan kesehatan, ada saatnya kita sakit, ya. Ada saatnya kita kenyang, ada saatnya kita lapar tentunya. Ada saatnya kita muda, ada saatnya kita tua. Ada saatnya kita hidup, ada saatnya kita mati, gitu ya. Dan itu terus saja berjalan kehidupan ini sampai nanti kita menuju ke alam akhirat, di mana di sana nanti akan abadi kenikmatannya di surga, insya Allah. Dan bagi orang-orang kafir, na'udzubillah, Allah munafik, orang-orang musyrik, mereka akan kekal dalam siksa di neraka. Wa na'udzubillah tentunya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya menjadikan kita sebagai orang yang selalu sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ada di muka bumi ini. Dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi. Kemudian juga kita berharap dibalas dengan surga di akhirat nanti. Allahumma amin. Dan tentu kita juga mendoakan agar orang-orang yang belum bisa memahami atau mendapatkan hidayah Islam, semoga Allah berikan hidayah agar mereka masuk dalam Islam, dan sehingga mereka juga punya panduan hidup sebagaimana kita dan terselamatkan dari api neraka di akhirat nanti. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, musibah yang sedang menimpa seseorang itu harusnya menjadi bahan introspeksi kita. Artinya, alhamdulillah tidak terjadi pada diri kita. Tapi tentu setiap saat bisa terjadi pada kita juga, gitu ya. Tapi di saat kita sedang melihat seseorang yang ditimpa musibah, kemudian tidak ada pada kita, dari penyakit, kekurangan harta, ditipu orang, kehilangan orang yang sedang dicintai, walaupun sekali lagi itu bisa terjadi pada kita setiap saat ya. Namun di saat sedang terjadi pada orang yang tidak terjadi pada kita, kita disunnahkan membaca doa yang akan kita bacakan sebentar lagi. Yaitu doa, di sini dalam bab ini cuma satu doa, diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 494 dan jilid 5 halaman 493. Juga disebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi oleh Al-Albani rahimahumullah, semuanya jilid 3 halaman 153. Bunyi doanya adalah ajaran Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang Allah timpahkan kepadamu, dan telah memberiku kelebihan yang melimpah dibanding banyak orang yang telah Dia ciptakan. Doa ini teman-teman bukan bertujuan menyakiti hati orang yang sedang ditimpa musibah. Kita juga tidak disunnahkan untuk mengucapkan langsung di depan wajah dia, ya. Tetapi saat kita melihat dan dia tidak mendengarkan, kita membaca doa ini. Kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengujikan ini padamu dan menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepadamu ini, dan telah mendahulukan aku dari sekian banyak yang Dia ciptakan. Jadi ini doa yang sangat luar biasa, bermanfaat agar kita menyadari
Allah sedang memberikan nikmat kepada kita karena tidak mengujikan seperti yang diujikan kepada orang tersebut. Sekaligus kita mensyukuri nikmat yang sedang ada. Karena ingat potongan doa pertama ini adalah, atau potongan pertama dari doa ini, Alhamdulillah, alladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sedang ada. Mata masih bisa melihat, telinga mendengar, lisan bisa mengucapkan, tangan bisa menjamah, kaki melangkah, organ-organ tubuh kita masih berfungsi. Ya. Dan kita masih mendapatkan nikmat-nikmat Allah SWT. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan yang Nabi SAW sebutkan. Siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman di tempat tinggalnya. Di kotanya, di rumahnya, di kotanya, di negaranya. Dan mu'afan fi jasadi. Sehat badannya. Lahu kutu yaumi. Dia memiliki makanan dia untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunia. Maka seakan-akan dunia telah dia dapatkan seluruhnya. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, kita mengambil pelajaran betapa besar ya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena Allah selamatkan dari apa yang diujikan kepada orang tersebut. Dan ini bisa kita lihat setiap saat, misalnya kita lagi jalan ada orang tabrakan, ada orang yang pincang, ada orang yang punya kekurangan fisik, ada orang yang mengemis sementara kita tidak mengemis, dia miskin, kita Allah berikan nikmat kekayaan misalnya. Banyak sekali yang bisa kita amalkan doa ini. Namun sekali lagi teman-teman sekalian, isinya ada dua doa ini. Bersyukur kepada Allah SWT dan ini adalah aplikasi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur saya pasti akan tambah. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur siksaku amat pedih, gitu kan? Juga sisi yang lain kita merenungi besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala juga. Penyelamatan Allah ya kepada kita dari apa yang diujikan kepada orang tersebut. Dan akhirnya kita lebih bisa merenungi dan menguatkan syukur kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedang tidak diuji atas apa yang sedang datang kepada orang tersebut. Baik. Ini teman-teman sekalian isi doanya, kurang lebih isi doanya. Dari doa ini kita ambil banyak sekali pelajaran. Pertama, perintah untuk syukur. Dan ini adalah kata kunci nikmat itu bertambah. Kemudian yang kedua, kita menyadari adanya ujian-ujian Allah yang akan datang kepada hamba-hambanya. Nanti akan kita rincikan lebih dalam sebentar insya Allah. Dan kemudian juga bagaimana kita melihat dan melirik rahmat Allah yang sangat luas. Karena telah menyelamatkan kita dari musibah atau cobaan yang datang kepada orang-orang. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba rincikan. Ada namanya ujian yang akan datang kepada setiap individu. Ya, ini Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. Ya. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2, di 155-nya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan beri cobaan kepadamu. Maksudnya setiap individu kita akan diuji seperti ini. Tidak ada yang lolos dari sini. Ya, pasti dia akan rasakan ini semua. Muslim atau orang kafir. Kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kelaparan. Ya, kita hampir tiap hari merasakan lapar kan, tapi memang bisa hilang pada saat Allah mudahkan kita dapat makanan gitu kan. Kekurangan harta. Dan juga jiwa. Orang-orang yang kita cintai meninggal misalnya. Dan juga hasil panen buah-buahan. Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sini akan ada ujian-ujiannya. Allah berikan ujiannya. Dan ini akan datang kepada siapapun. Nah, khusus masalah ujian ini, teman-teman sekalian, ya. Ini terjadi juga pada para nabi-nabi. Bukan cuma kita saja. Orang-orang mulia pun akan datang kepada mereka itu. Ya. Bahkan Nabi SAW memastikan dalam beberapa sabda beliau, kalau nabi-nabi orang yang paling berat ujiannya. Ujian ini hikmahnya banyak sekali ya. Di antaranya kita jadi tahu kita punya Tuhan. Dan kita bisa kembali kepada Tuhan kita. Karena kalau kita sedang diberikan nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau kita diberikan ujian yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian tersebut Allah, yang bisa mengangkatnya pun hanya Allah. Jadi ini poin yang harus kita fahami baik-baik. Ya. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita pada saat ditanya oleh Mus'ab bin Sa'id radhiyallahu anhu,
Sa'id ayahnya sahabat. Mus'ab adalah tabi'in. Dia meriwayatkan dari ayahnya Sa'id berkata radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka Nabi SAW bersabda, "Al-anbiya'u thummal amsalu thummal amthalu fal amthal." Para nabi-nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya, maksudnya yang dekat dengan imannya para nabi-nabi itu. Fayubtala ar-rajulu ala hasb dinihi. Fa in kana dinu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dini riqqatun ibtuliya ala hasabi dinihi. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. Para nabi-nabi yang paling berat ujiannya, kemudian yang semisalnya, yang dekat dengan imannya para nabi-nabi, yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi keimanan agamanya atau kekuatan agamanya. Apabila agamanya kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Gitu kan? Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan ujian atau cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari semua dosa. Bersih dari semua dosa. Mungkin Anda dibisikkan oleh syaitan mengatakan, kalau begitu tidak enak menjadi orang yang kuat imannya karena ujiannya berat. Fahami dulu teman-teman sekalian. Ujian ini bukan siksaan. Bukan siksaan. Tapi bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Contoh misal, sakit. Mungkin kalau orang-orang yang lemah imannya sembuh dalam 3 hari, orang beriman mungkin bisa sampai 5 hari, 6 hari. Sehingga dia lebih banyak mendapatkan pahala dan juga lebih memangkas waktu umurnya dalam ketaatan. Karena orang kalau sedang dalam keadaan cobaan, ujian, tertutup sekali pintu maksiat kepada dia. Ya. Artinya orang kalau lagi sakit, diajak ke diskotik, ke bar, dia akan mau pergi karena lagi sakit gitu kan. Kalau dia orang beriman, dia akan sibuk malah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi itu juga akan jadi pembersihan dosanya sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah. Dan juga bisa membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau sedang ada musibah, ada cobaan, itu lebih mudah untuk khusyuk, lebih mudah untuk menangis misalnya ya. Lebih mudah untuk fokus dalam berdoa karena dia sedang mohon diberikan jalan keluar kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Disembuhkan penyakitnya, dilunasi utangnya, diselamatkan dari mara bahaya yang sedang ada pada dia. Kenikmatan berdoa di saat itu nggak mudah untuk didapatkan. Coba Anda renungi, mungkin pernah Anda dapat satu cobaan, kemudian Anda sedang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta agar diselamatkan. Anda khusyuk, Anda segala macam konsentrasi. Anda mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, situ Anda rasa dekat sekali dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat musibah itu sudah hilang, sudah nggak ada lagi, utang sudah terbayar, penyakit sudah sembuh, apalah hajat-hajat kita Allah sudah penuhi, kita mau coba kembali seperti awal, seperti pada saat itu kita berdoa, sempat netesin air mata, coba konsentrasi. Nggak semudah itu. Itu nilai yang sangat mahal dari sebuah ujian. Karena seorang hamba akan merasa sangat dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nilai plus yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat sahih, pernah beliau didatangi oleh seorang sahabat dalam kondisi, ya tadi Sa'id ya, radhiyallahu anhu datang, kemudian menemukan Nabi SAW lagi sangat demam yang sangat luar biasa. Lalu kemudian dia memegang selimut Nabi SAW, saking panasnya sampai tembus gitu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya Anda ini kena wajah, ini kena panas, penyakit ini sangat luar biasa gitu. Ya, apakah dengan ini berarti Anda mendapatkan ya ekstra pahala? Kata Nabi SAW, ya sungguhnya aku diuji 2 kali lipat dari apa yang diujikan kepada kalian. Kalau kita misalnya demamnya 40 derajat, Nabi SAW bisa 82 kali lipat. Luar biasa ujiannya gitu kan. Dan tentu kami akan diberikan double juga pahala. Beda gitu. Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, siapa kira-kira orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW seperti hadis tadi, para nabi-nabi, kemudian datang orang-orang yang setelahnya. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan kepada kita sebuah kata kunci yang menarik gitu. Ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, beliau pernah mengatakan, ya,
liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Ya. Atau dengan mengingat musibahku, maka musibah mereka akan ringan. Dalam riwayat yang lain, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu alaihi musibatuh. Siapa saja yang merasa berat ketika menghadapi sebuah musibah atau ujian, maka ingatlah musibah yang menimpahku. Ia akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Ya. Artinya, kita coba lihat bagaimana Nabi SAW dikaruniahi 3 anak laki-laki. Qasim yang pertama, Abdullah yang kedua, dan kemudian Ibrahim yang ketiga. Siapa di antara kita teman-teman sekalian pernah mendapatkan 3 anak laki-laki yang Anda harapkan menjadi generasi penerus Anda nanti, wafat semuanya. Baru lahir beberapa waktu, meninggal Qasim. Dijulukannya Abul Qasim alaihissalatu wassalam. Kemudian lahir Abdullah juga meninggal. Kemudian setelah itu ini dari Khadijah ya. Kemudian dari yang lain istrinya Maria lahir Ibrahim juga wafat. Sampai waktu meninggal Ibrahim, Nabi SAW sempat tetesin air mata. Tapi apa yang beliau mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridho. Ya, menerima cobaan tersebut. Jadi kalau ada orang yang meninggal anaknya, bagaimana dia pertemukan itu dengan musibahnya Nabi SAW di anak. Sangat berat. Beliau juga punya 4 orang anak perempuan. 3 itu meninggal di masa hidupnya beliau SAW. Walaupun sudah dewasa ya. Meninggal Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan juga Zainab di masa hidup Nabi SAW. Beliau punya cucu dari Zainab, ya, Umamah, meninggal juga masih bayi di masa Nabi SAW. Kekasih tercinta beliau Nabi SAW, istrinya, ya, Khadijah radhiyallahu anha yang banyak berkorban dalam agama, yang dijamin surga karena pelayanan yang luar biasa kepada baginda Nabi SAW, juga wafat di masa hidup beliau. Sampai dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Jadi istri beliau meninggal di masa hidup beliau. Ya. Anak-anaknya laki-laki 3 orang meninggal semua, masih kecil. Anak perempuannya, ya, 4 orang, 3 orang meninggal semua di masa hidup beliau SAW. Cucunya juga meninggal di masa hidup beliau SAW. Orang-orang terdekat yang beliau cintai dari kerabatnya, meninggalnya Hamzah, sampai Nabi SAW sempat menangis terisak-isak. Maksudnya menangis sedih pada saat melihat jenazahnya Hamzah yang dimutilasi di perang Uhud. Ya. Kemudian juga ya, sahabat-sahabat beliau ya, yang mulia, cukup banyak yang meninggal di masa hidup beliau SAW. Ujian-ujian yang lain, beliau seorang nabi. Orang yang sempurna secara fisik, orang yang sempurna secara akhlak, orang yang punya kedudukan di kaumnya gitu kan. Tapi subhanallah, ya subhanallah, tetap saja waktu beliau berdakwah dianggap pembohong, pendusta. Ujiannya berat, padahal sudah jujur. Ini jawaban jelas untuk para dai, para ulama. Anda jangan berpikir, oh jadi dai itu enak, terkenal, orang semua mendengar hormat. Terus tidak ada ujiannya, nggak mungkin. Anda akan ditolak, Anda akan dihina, ya. Tetapi semua ini fungsinya untuk meninggikan derajat. Nabi SAW dihina oleh sukunya sendiri. Bahkan waktu beliau berdakwah di Bukit Abi Kubais, mengumpulkan masyarakat Mekah, menyampaikan kepada mereka tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Yang datang paling pertama membubarkan orang pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya. Yang berteriak dengan suara keras sambil mengatakan, Tabban laki ya Muhammad, celaka buat kau Muhammad. Alihada jama'atana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Coba bayangkan. Ponakannya sendiri. Bahkan anak Abu Lahab laki-laki menikah dengan anak perempuan Nabi SAW. Selain ponakan juga besan. Dan dia suruh anaknya ceraikan anak Nabi SAW. Coba. Ujian apa yang lebih berat daripada ini teman-teman sekalian? Ya. Dalam dakwah. Beliau pernah lagi tawaf dekat Ka'bah, gitu kan? Dihina-hina, dicaci-caci. Yang menjadi penyebab masuk Islamnya Hamzah. Saking luar biasa hinaannya Abu Jahal pada saat itu, sampai ada seseorang budak lari dari sekitar Ka'bah cari siapa yang bisa tolong. Padahal budak ini dalam keadaan kafir gitu.
Waktu dia keluar dari sekitar Masjidil Haram sekarang ya, dia temukan ada Hamzah baru pulang dari berburu. Lalu dia mengatakan, "Hai Hamzah, apakah kau sudah dengar kalau ponakanmu dicaci maki oleh Abu Hakam, Abu Lahab, Abu Jahal di sini ya, di sana dan sangat menyakitkan. Saya pun dengar, saya tidak suka. Makanya saya lagi cari siapa yang bisa dukung dia." Maka kata Hamzah, apakah ada yang membelahnya? Dia mengatakan tidak ada. Hamzah langsung datang dengan izin Allah, Allah gerakkan. Masih dalam keadaan kafir pada saat itu, langsung mendatangi majelisnya Abu Jahal, lalu kemudian memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya sampai bocor ya, berdarah kepalanya itu, dan menantang orang-orang di sekitarnya sampai mau melawan dia gitu. Lalu dia mengatakan, apakah kau menghina Muhammad sementara aku di agamanya? Padahal Hamzah belum masuk Islam pada saat itu. Sampai waktu Hamzah pulang, Hamzah bingung gitu. Dia mengatakan, ya Allah, memang mereka orang Mekah yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi belum, mereka masih syirik menyembah Allah dengan juga menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Maka dia mengatakan, aku sudah malu dengan perkataanku, aku bingung. Apakah aku harus mengikuti sekarang ajarannya Muhammad atau aku tetap dengan agama nenek moyangku? Kalau dengan agama nenek moyangku, aku malu. Aku sudah mengatakan di agama Muhammad. Kalau aku tidak masuk agama Muhammad juga, aku sudah terlanjur ucapkan. Tunjukkan aku yang benar. Maka hatinya lunak untuk masuk Islam. Gitu ya. Tapi Nabi SAW waktu itu dihina. Beliau pernah lagi sholat. Datang beberapa tokoh Quraisy bawa kotoran unta. Ya. Saya belum, Allahu a'lam ya, insyaAllah Allah jaga. Tapi kita belum temukan ada da'i yang begitu lagi sholat dituangkan kotoran hewan di kepalanya. Wa na'udzubillah, gitu kan. Tapi begitu berat cobaan gitu ya. Maksudnya semoga Allah selamatkan kita. Tapi Nabi SAW begitu ujiannya. Musibah yang berat gitu. Lagi sholat dituangin kotoran unta. Lagi sujud kepada Allah. Coba bayangkan. Sampai Fatimah radhiyallahu anha al-Batul datang. Lalu kemudian membersihkan dari ayahnya sambil menangis. Ya. Pernah juga dikeroyokin Nabi SAW oleh pemuda-pemuda Quraisy. Maka Abu Bakar datang. Lalu kemudian membela Nabi SAW sambil mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah?" Apakah kalian mau membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Padahal kalian sendiri yakin Ka'bah juga ini Tuhannya namanya Allah. Gitu. Cobaan demi cobaan, ujian demi cobaan. Pernah beliau sudah lihat hampir 10 tahun ditolak dakwanya di Mekah. Orang-orang Quraisy buat peraturan-peraturan yang sangat ketat. Siapapun yang tanya tentang Nabi SAW dan Muslimin digebukin. Nanya aja nggak boleh. Jadi nggak ada orang nanya, nggak ada orang mau tahu. Sehingga dakwah betul-betul 13 tahun tidak bisa berkembang. Coba bayangkan. Padahal mereka sampaikan kebenaran. Allah berfirman, beliau juga bersabda SAW, beliau sampaikan kebenaran agar meninggalkan kesyirikan. Ya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu beliau pun ambil inisiatif ya, untuk pergi ke kota Taif. Pada saat tiba di kota Taif, subhanallah. Ya. Sebelum tiba di sana, pamannya Abu Jahal, Abu Lahab sudah pergi duluan. Dan menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy di sana. Kalau nanti akan datang seseorang namanya Muhammad itu ponakanku, aku lebih kenal. Dia penyihir, jangan didengar. Dia bisa memisahkan antara suami istri A, B, C dan segala macam masalah disebut. Sehingga pada saat Nabi SAW datang ditolak. Lagi datang berdua saja dengan seorang sahabat datang ke sana. Lalu kemudian ditolak mentah-mentah. Tidak juga sampai situ. Pemimpin-pemimpin kota Taif waktu itu ada 3 orang bersaudara, adik kakak semuanya. Memerintahkan masyarakatnya untuk melempari kaki Nabi SAW. Jadi setiap kaki Nabi SAW yang diangkat dilempar batu. Sehingga pada saat diturunkan sakit. Yang diangkat satu lagi dilempar lagi. Bayangkan hampir satu kota lemparin. Sampai beliau keluar dalam kondisi berdarah-darah. Alaihissalatu wassalam. Setelah itu keluar dari pintu gerbang kota Taif. Ditutup pintu gerbangnya. Sangat dihinakan. Nabi SAW duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian melihat ke langit. Lalu mengatakan, ya Allah. Ke arah mana engkau akan arahkan hidupku? Kepada musuh-musuh yang sudah membenci dakwah ini atau kepada masa depan yang belum jelas. Tapi ya Allah, kalau seandainya engkau tidak marah padaku, aku tidak peduli. Di saat muncul kesabaran yang seperti itu luar biasa, Jibril AS datang lalu mengatakan, hai Muhammad, bersamaku sekarang malaikat khusus yang mengurus semua gunung-gunung di muka bumi ini. Tinggal kau titahkan, dia akan menyatukan 2 gunung kota ini, Mekah sama Taif. Hancur semuanya. Dan dakwahmu akan menyebar. Atau opsi lainnya, kau bersabar, dakwahmu juga akan tersebar. Maka kata Nabi SAW, aku bersabar. Coba, luar biasa gitu. Orang sudah sakitin, dia masih bisa bersabar, SAW. Dia mengatakan, aku akan bersabar. Aku akan bersabar. Semoga saja dari keturunan mereka keluar orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah, doa ini mustajab. Dari Abu Jahal,
keluar Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masuk Islam pembebasan kota Mekah bersama istrinya, dan dia mati syahid di perang Yarmuk. Coba bayangkan. Ya. Kemudian lahir dari Umayyah bin Khalaf, Safwan masuk Islam juga. Ya. Kemudian lahir juga ya dari musuh-musuh Islam seperti Wa'il bin As, ada Amr bin Al-As bin Wa'il, lahir Amr bin As, gitu kan. Jadi banyak dari orang-orang tokoh-tokoh Mekah yang kufur, hanya anak-anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kota Taif keluar juga sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr, punya julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, penghafal hadis yang paling banyak dari kalangan laki-laki muslimin, gitu kan. Subhanallah, beliau keluar dari kota Taif, dari suku Daus, ya. Dan sekian banyak, gitu kan, orang-orang yang beriman dari dua kota ini. Itu kesabaran beliau dalam berdakwah. Di kota Madinah, setelah punya kekuatan, punya kerajaan, Nabi SAW jadi nabi, jadi raja, pemimpin di Madinah. Hukum Allah berlaku di Madinah. Masih juga disakiti oleh orang-orang munafik. Apa yang Nabi SAW titahkan, mereka selalu ucapkan berbeda dengan itu. Nabi ajak peperangan, untuk apa pergi berperang? Di perang Uhud mereka berkhianat 300 orang, mereka pulang tinggalkan pasukan muslimin. Ya kan? Dipimpin oleh Ibnu Abi Salul, pemimpin mereka yang masyhur gitu. Kemudian juga di perang Khandak, ya, Nabi SAW ajak laki-laki untuk menggali Khandak, mereka tidak mau ikut. Ya. Waktu Nabi SAW janjikan akan ada kemenangan, Allah janjikan pada saat di Khandak, mereka mengatakan Muhammad ini sudah gila. Ya, ini perkataan mereka, wa na'udzubillah. Ya, sallallahu alaihi wasallam mulia beliau, tidak mungkin kita akan ucapkan kalimat seperti ini tentunya sebagai orang beriman. Maka mereka mengatakan Muhammad sudah gila. Bagaimana dia mengatakan ya kita bisa selamat, atau mereka mengatakan begini, mohon maaf, saya ralat, mungkin saya keliru dalam masalah ini, tapi mereka mengatakan Muhammad bisa mengucapkan perkataan itu, sementara seseorang di antara kita belum bisa ada ya, keamanan, dia buang air kecil atau buang air besar. Gitu. Mereka tidak yakin, tapi betul Allah SWT membuktikan kebenaran mukjizat Nabi SAW. Mereka membuat fitnah, kisah ifk, memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Yang Nabi SAW disakiti pada saat itu. Luar biasa. Istrinya, seorang raja, seorang nabi, digosipkan berzina. Coba. Dan wahyu terputus pada saat itu. Belum turun, seingat saya sekitar sebulan gitu. Coba bayangkan, musibah yang luar biasa gitu. Cobaan yang luar biasa gitu. Namun Nabi SAW sabar. Gitu kan. Di peperangan, bagi yang ikut berperang, cobaan-cobaan datang. Di perang Uhud, beliau SAW berdarah. Giginya pecah, keningnya berdarah SAW. Ya. Pundaknya dihantam oleh Ibnu Qami'ah dengan sebuah pedang yang beliau mengatakan saya masih merasakan sakitnya. Gitu kan. Setelah peperangan beberapa waktu gitu. Tapi Nabi SAW sabar dalam masalah ini. Karena memang itu cobaan. Di saat ada nikmat, kita disuruh bersyukur. Di saat ada cobaan, kita disuruh bersabar. Dan Allah perintahkan kita agar menerima keduanya dengan timbangan yang sama. Maksudnya, saat nikmat melimpah kita syukur, saat cobaan datang kita bersabar. Harus sama ini, dua sayap kehidupan yang harus berimbang. Betul-betul saat cobaan sedang datang kita harus bersabar sesabar-sabarnya. Dan kita nikmati cobaan tersebut sambil minta jalan keluar dari Allah SWT dan ikhtiar. Sebagaimana kalau nikmat ada kita bersyukur. Dan tentu sebagai seorang muslim kita berpegang pada kalau ada cobaan datang. A'udzubillahi minasyaitonir fa inna ma'al usri yusra. Di ayat 6-nya ditekankan dengan harfut ta'kid inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah akan berikan jalan terakhirnya, solusinya. Dan di ayat 5 ayat 6-nya, sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang mufassir yang masyhur dari Jazirah Arab, mengatakan kata al-usr atau kesulitan menggunakan alif lam menunjukkan umum, ya, yaitu segala macam kesulitan. Semua masuk dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa bagaimanapun sulitnya, akhirnya akan ada kemudahan. Begitu maksudnya. Jadi al-usr sini bukan cuma kesulitan yang berat, yang kecil pun akan sama.
Nah. Dan Nabi SAW memastikan dalam sebuah sabda beliau, wa anna ma'al usri yusra. Pastikanlah setelah kesulitan akan ada kemudahan. Tapi di saat orang bisa menerima ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala. Ingat selalu statement Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau ada orang diberikan ujian, kemudian dia bersabar bisa menerima itu, maka dia akan mendapat pahala. Dia akan mudah melaluinya karena dia tahu ini ada ajang pahala. Dia akan jaga muridnya untuk berkeluh kesah. Ya, kemudian yang ketiga, dia akan dapat solusi atau jalan keluarnya. Tapi kalau dia diberikan ujian, dia tidak bisa menerima, maka dia akan mendapat dosa dari Allah. Karena dia menolak cobaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kemudian, ya dia sulit melaluinya karena penuh dengan keluh kesah dan tidak menemukan juga solusinya. Ya. Jadi kita harus sabar teman-teman sekalian. Dan sabar ini bagian daripada keimanan ya, bagian daripada keimanan. Dengarkan bagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan as-sabru ma'al imani bimanzilatir ra's minal jasad. Sabar itu ya di dalam jasad seseorang itu seperti kepala. Wala imana liman la sabra lahu. Dan tidak ada keimanan atau tidak nilai orang itu beriman jika ya tidak memiliki kesabaran. Sesungguhnya cobaan-cobaan datangnya di awal saja. Innamas sadmatu fil ula, kata Nabi SAW. Cobaan itu goncangnya itu di awal. Kalau kita sudah bisa bersabar, oh Allah lagi uji saya. Udah, kita terima sabar. Sebagaimana kalau nikmat tadi banyak, kita bersyukur ya. Kita bersabar, kita terima. Kemudian kita tetap ikhtiar cari jalan keluar. Karena orang kalau bersabar tetap ikhtiar cari jalan keluar gitu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha lam yakhluq syai'an qattun illa saghiran thumma yakbur." Ya. Atau thumma yakbar illa al-musibata fa innahu khalaqaha kabiratan thumma tasghur. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan apapun kecuali dimulai dari kecil nanti dia membesar, kecuali musibah. Allah ciptakan dia besar dulu kemudian dia mengecil. Seperti itu. Jadi memang kalau kita bisa di awal itu kita bertahan bersabar itu luar biasa. Itu poinnya. Dan ingat sabda Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu justru dinilai dari pukulan yang pertama. Memang begitu, pukulan yang pertama. Jadi dari awal saja. Ini gambaran tentang bagaimana kita menghadapi musibah. Karena ujiannya, karena memang semua orang akan kena ujian-ujian ini. Yang tadi Al-Baqarah 155 itu. Pasti akan kena dia sih. Ya. Dan ini poin harus garis bawahi tentunya. Baik teman-teman sekalian, oleh karena itu orang-orang yang sabar, ya, itu akan diberikan balasan sangat besar. Anda bisa lihat dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan tanpa ada batasannya, gitu ya. Itu sedikit tambahan berhubungan dengan masalah ujian tadi. Nah, kita ada lagi poin yang perlu kita garis bawahi tentang masalah sebab-sebab ujian itu. Ada sebab ujian itu karena memang Allah ingin tinggikan derajatnya. Jadi tanpa sebab dia tiba-tiba diuji oleh Allah. Dia bangun tidur sakit gitu kan. Dia utangkan orang dari uang halal tapi ada orang yang telat bayar. Nah, itu bisa saja murni ujian untuk meninggikan derajat dia. Jadi ada derajat-derajat di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian-ujian ini. Atau memang ada dosa yang dia lakukan. Itu bisa jadi penyebabnya, ya. Jadi karena ada dosa yang dia lakukan, maka Allah datangkan ujian tersebut. Tujuannya agar membersihkan dosa-dosa itu. Ya. Jadi bisa saja salah satu dari dua sebab ini. Nah, kalau dari dosa, itu bisa terjadi teman-teman sekalian. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, ya, ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan karena perbuatan dirimu. Maksudnya tadi, ya, cobaan yang datang memang karena ada dosa yang dia lakukan. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surah Asy-Syura ayat 30 ini, rahimahullah, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain adalah disebabkan karena dosa yang kalian dahulu perbuat. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Dia bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Karena memang Allah akan menyiksa seorang hamba, ya, disebabkan karena dosanya.
Tapi dengan ada musibah, dia rasa berat, tapi akan menjadi pembersihan dosa. Jadi tidak ada lagi hukuman nanti di akhirat. Allah SWT amankan. Itu dipaparkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, nomor 2573, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'minu min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, wala haznin, hatta al-hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi." Tidaklah seorang mukmin tertimpa satu ujian berupa sakit, ya. Bahkan mungkin yang tak kunjung sembuh gitu kan. Rasa capek, sedih, ya, gangguan orang, atau kekhawatiran, ya. Ketakutan yang menerpa, melainkan akan menjadi pembersihan dosa-dosanya. Ya, rasa sumpek misalnya. Juga dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, di jilid 4 halaman 98 dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut, ya. Sabda Nabi SAW dari Muawiyah radhiyallahu anhu, "Ma min syai'in yusibul mu'minu fi jasadihi yu'zihi illa kaffarallahu anhu bihi min sayyiatihi." Tidaklah suatu musibah atau ujian menimpa jasad seorang mukmin dan itu menyakitinya, melainkan akan membersihkan atau menghapuskan dosa-dosanya. Jadi memang bisa sebabkan itu. Begitu juga perkataan yang menarik dari Ad-Dahhak rahimahullah, seorang tabi'in masyhur, "Ma na'lam ahadan hafidhal Qur'an thumma nasiyahu illa bidham." Kami tidak pernah mengenal ada orang yang hafal Quran kemudian dia lupa kecuali disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Gitu. Ini penting sekali. Lalu Dahhak membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syura tadi, ya. Ayat 10, ya, tentang masalah musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan sendiri. Lalu beliau mengatakan, "Wa ayyu musibatin a'dham min nisyanil Qur'an." Dan musibah apa kira-kira yang lebih berat daripada melupakan Al-Qur'an? Ya. Jadi itu disebabkan karena masalah tadi. Baik. Yang kedua teman-teman sekalian, itu yang pertama ujian, ya, yang bisa datang gitu. Dia bisa disebabkan karena peninggian derajat, tinggal bersabar, nikmatin saja sambil ikhtiar, atau memang kena dosa sekaligus jadi pembersihan dosa kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bencana yang sifatnya datang merata. Banyak orang yang kena, tsunami, banjir, gempa, apalah gitu. Nah ini disebabkan memang karena masalah dosa-dosa yang merata. Dosa-dosa yang merata. Dan dibiarkan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa satu negeri kalau mereka tidak berbuat zalim. Tidak mungkin. Pasti kan ada dosa. Itu dijamin. Anda bisa lihat dalam surah Hud, surah nomor 11 ya, ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah hai Muhammad Tuhanmu membinasakan satu negeri, mendatangkan satu bala, bencana yang besar, ya, sementara penduduknya berbuat kebaikan. Gak mungkin. Selama mereka muslihun, maknanya adalah patuh kepada Allah dan Rasulnya, berbuat kebaikan, tidak zalim pada orang-orang, tidak bermaksiat, tidak saling menzalimi satu sama yang lain, tidak akan mungkin Allah binasakan. Bahkan kalau ada orang, ya, yang beristighfar, memohon ampun, dan itu banyak di wilayah itu, maka bisa saja Allah selamatkan dari musibah. Waktu orang-orang Quraisy menantang Nabi SAW untuk datangkan hukuman Allah, Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah membinasakan mereka sementara mereka beristighfar. Rahmat Allah luas sekali gitu. Kemudian juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 59. Coba dibuka dan dicatat baik-baik ya. Tadi surah Hud, surah nomor 11, ayat 117. Ya, kemudian sekarang surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 59. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak adalah Tuhanmu akan membinasakan kota-kota. Atau tidak mungkin Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami. Karena Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir, maka sekarang para ulama, para da'i, kalau sudah pernah Anda dengarkan nasihat mereka,
sampai kepada mereka ini berarti sudah membuka, bisa Allah hukum wilayah itu. Ya. Dan tidak mungkin Tuhan Muhammad membinasakan kota-kota atau negeri-negeri sebelum dia mengutus, D-nya besar kata ganti Allah ya, dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Nggak mungkin. Udah jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan perkataan saya. Ya. Jadi jangan ada tersinggung dan mengatakan, oh berarti Ustaz ini singgung karena wilayah kami pernah kena cobaan seperti ini. Jangan saya, Al-Quran yang berbicara. Kita harusnya jadikan bahan introspeksi diri. Anda tidak melakukan, mungkin orang-orang di sekitar Anda melakukan. Dan kalau kapan mayoritas orang sudah melakukan dan tidak ada yang mengingatkan, ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Kita tutup dengan kisah tentang penduduk negeri Ilah. Ya. Anda bisa lihat Al-A'raf surah nomor 7 ayat 163. Sampai beberapa ayat ke depan kita baca ya. Jadi saya perlu jelaskan dulu, ini ayat-ayat ini berbicara tentang sebuah wilayah namanya Ilah. Ilah ini sekarang masuk wilayah Israel ya. Dulu dia memang antara Palestina dengan Mesir, perbatasan ya. Di situ dulu ada pernah penduduk dari Bani Israel yang dilarang memancing di hari Sabtu. Dikenal dengan Ashabus Sabt. Ya. Lalu Allah ubah mereka menjadi kerah gitu. Karena Allah kutuk lalu Allah binasakan setelah itu. Karena pada saat mereka dilarang mereka tetap melanggar. Tapi kita coba simak kisahnya. Seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Apa ceritanya? Allah mengatakan di 163-nya. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Dan tanyakanlah hai Muhammad kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang di Madinah pada saat itu, tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Dilarang mancing, gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Berpecah jadi 3 golongan. Golongan yang pertama tetap mancing, tapi caranya mereka mau menipu Allah. Mereka pasang jala di malam Sabtunya, di hari Jumat malam, mereka biarin jala itu masuk ikan-ikan hari Sabtu, hari Ahad baru mereka panen. Ini ingin menipu Allah, dilarang. Tetapnya tetap mancing hari Sabtu kan. Gitu. Kemudian golongan kedua yang memungkiri itu, mengatakan tidak boleh. Ini Allah larang, mereka ingkar mungkar gitu. Golongan ketiga, beriman juga, tapi mereka bukan memberhentikan golongan pertama yang melanggar, tapi mereka justru mengingatkan golongan kedua. Udahlah, nggak usah nasihatin, biarin aja itu. Ya nafsi-nafsi sendiri-sendiri aja. Apa yang terjadi? Pada saat Allah datangkan hukumannya, yang kena adalah golongan pertama sama golongan ketiga. Golongan pertama memang pelanggar, maksiat. Tapi golongan ketiga ini beriman, cuman dia tidak menegakkan apa yang Allah perintahkan. Allah larang itu harus diingatkan. Tapi karena tidak diingatkan, maka mereka juga kena musibah itu. Allah mengatakan, dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air di hari Sabtunya. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan karena mereka berbuat fasik. Jadi awalnya peringatan Allah biasa saja gitu. Sabtu nggak boleh mancing ya, udah selesai. Kalau dipatuhi kan selesai. Cuma ciri Bani Israel ini suka membangkang gitu. Anda tahu juga tentang surah Al-Baqarah kan. Pada saat ada seseorang di antara mereka yang wafat, kemudian mereka datang kepada Musa AS minta agar diberikan petunjuk nih. Ya, bagaimana kita bisa tahu pembunuhnya? Karena nggak jelas, malam-malam dibunuh, pagi hari kami temukan sudah tergeletak. Nggak ada CCTV zaman dulu, gitu kan? Nggak ada media, nggak ada yang bisa membantu lah untuk itu. Maka Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka suruh sembelih sapi betina. Sapi. Al-Baqarah kan surah Al-Baqarah tentang sapi betina. Ini sebab dinamakan surah itu. Suruh sembeli, ambil potongan dagingnya, tepuk ke badannya orang mati itu, maka dia akan bicara siapa yang bunuh. Gak masuk akal kan? Tapi Allah ingin menguji iman mereka. Orang-orang beriman mau patuh, tapi orang-orang di antara mereka yang fasik, mereka mengatakan sapi apa? Warnanya apa? Sampai akhirnya Allah persulit mereka. Tadinya kalau mereka potong sapi apa saja bisa. Tapi karena mereka banyak nanya, akhirnya dipersulit. Sapi betina, warnanya kuning, kemas-kemasan, tidak pernah dipakai membajak. Setiap orang lihat pasti suka. Sampai karena mereka mengatakan wa inna insyaallah dan semoga kami insyaallah muhtadun, kami dapat petunjuk, maka baru Allah kasih petunjuk mereka. Tapi suka begitu. Nah di sini juga begitu. Dilarang pancing hari Sabtu, tetap saja mereka pancing hari Sabtu. Lalu Allah mengatakan, dan hari Sabtu itu Allah uji. Allah datangkan ikan-ikan sampai mereka bisa pegang dengan tangan mereka ikan-ikan itu.
Orang-orang beriman tidak akan sentuh. Tahu dilarang. Tetap walaupun ambil, tidak boleh. 164-nya. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, ya ini golongan pertama mancing tetap, golongan kedua melarang, golongan ketiga nih Allah ceritakan. Mereka berkata kepada golongan kedua, ya. Ingatlah ketika ada satu umat di antara mereka berkata, golongan ketiga bilang kepada golongan kedua, ya, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka dan atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras? Maka mereka menjawab, golongan kedua menjawab, agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Tuhan kami nanti. Kalau Allah tanya, kenapa kau tidak ingatkan nih orang buat salah? Maka kami bilang, kami sudah sampaikan. Dan supaya siapa tahu mereka bertakwa, siapa tahu mereka mau dengar. 165-nya, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan tak kala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, enggak boleh mancing hari Sabtu. Hukumnya Allah begitu pada saat itu. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, golongan kedua tadi, ya. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik, ya. Jadi golongan pertama sama golongan ketiga. Golongan pertama melanggar karena mancing tetap, maksain, Allah larang. Golongan ketiga karena tidak melarang mereka. Maka 166-nya Allah mengatakan, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan tak kala mereka bersikap sombong, tidak mau diberikan peringatan, maka ya, terhadap apa yang mereka dilarang untuk mengerjakan, maka kami katakan jadilah kalian kera yang hina. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita terjadi atau jangan sampai kita menjadi seperti kelompok ini. Intinya teman-teman sekalian kita kembali kepada bahasan kita. Cobaan itu akan datang, ujian, ya. Kalau individu itu umum seperti Al-Baqarah 155 tadi dan sudah kita rincikan panjang lebar. Kalau bencana hanya datang kalau terjadi pelanggaran agama yang dibiarkan dan tidak ada yang menegurnya. Dan sebagai penutup, sebelum pertanyaan, sebuah hadits Bukhari, pernah Nabi SAW mengatakan, bersabda SAW, pernah Allah mengutus Jibril ke satu negeri untuk menghancurkannya. Lalu Jibril kembali mengatakan, ya Allah, sungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan. Ada hambamu fulan orang soleh. Maka kata Allah SWT, mulai siksa dari dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah menegakkan, tidak pernah amar ma'ruf, tidak pernah nahi mungkar, tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Oleh karena itu kita harus menyampaikan. Masalah orang terima tidak terima urusan mereka. Masalah kita dicap dengan cap-cap yang kurang baik itu terserah. Tugas kita menyampaikan. Dan ingat, penolakan-penolakan terhadap dakwah, ya, kita dihina oleh orang, kurangnya harta, kurangnya orang-orang yang kita cinta, hilangnya, meninggalnya orang yang kita cinta, itu semua ujian yang datang. Dan kita bersabar. Pasti ada hikmah Allah di belakang, itu semua Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.